Jadi proses mengasah senjata pamungkas itu memang tidak segampang kita ngomong ya. Ada lembaga-lembaga terkait yang katanya masih punya kepentingan masing-masing. Entah takut kekuatan atau kepentingannya melemah atau gimana ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Makin ke sini, makin mendekati berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi, kasus-kasus korupsi malah makin banyak ya. Menterinya aja korupsi. Yang terakhir ini mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau SYL ya. Berbagai hal yang terungkap dalam sidang-sidangnya bikin kita terkaget-kaget. Sampai segitunya, istrinya dapat uang bulanan 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Uang bulanan dalam tanda kutip ya, karena itu bukan fasilitas resmi dari pemerintah. Lalu cucunya bikin pesta ulang tahun, biayanya minta diganti ke kementerian. Kemudian ketika anak buahnya tidak mau membayarkan tagihan kartu kreditnya, si anak buah ini kemudian dicopot dari jabatannya. Belum lagi soal pemberian pekerjaan pada kakaknya, dan lain sebagainya ya. Namun yang paling bikin kaget adalah kata-kata yang keluar dari mulut SYL sendiri. Katanya, negara mestinya memberikan penghargaan kepada dirinya. Penghargaan yang walaupun korupsi 44 miliar rupiah, tetapi setiap tahunnya Kementerian Pertanian berkontribusi sebesar 15 triliun rupiah kepada negara. Ini logikanya gimana ya? Jadi nggak apa-apa korupsi 44 miliar, asalkan kementerian yang dia pimpin menghasilkan 15 triliun rupiah setiap tahunnya buat negara. Yang kedua adalah menurut SYL, terkait keperluan keluarganya dibayari oleh kementerian. Itu semua menteri dan pejabat lainnya melakukan hal yang sama. Semua menteri dan pejabat. Waduh, jadi SYL ini menganut prinsip begini, minta atau ngambil duit di kementerian yang dia pimpin itu bukan korupsi ketika dibandingkan dengan kontribusi dari kementeriannya ke negara. Kedua, SYL merasa boleh korupsi karena menteri atau pejabat lain juga melakukan hal yang sama. Kedua prinsip ini dia pakai untuk membenarkan tindakan korupsinya. Kalau semua pejabat pola pikirnya begini, pesan kasus korupsi ada terus. Makin ke sini makin banyak berita breaking news di media. Makin banyak pejabat yang ditangkap dengan kasus dugaan korupsi. Lalu kita, rakyat biasa ini bertanya-tanya, kemana larinya revolusi mental yang dulu digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi? Gerakan revolusi mental ini bahkan sudah dibuat menjadi instruksi presiden atau Inpres yang dirilis pada akhir tahun 2016 silam. Tujuan Inpres ini adalah untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Nah, itu saya bacain ya. Inpres ini ditujukan kepada para menteri kabinet, sekretaris kabinet, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para kepala sekretariat lembaga negara, para gubernur, dan para bupati atau wali kota. Jadi sejak 2016 gerakan revolusi mental ini sudah punya landasan aturan yang ditujukan ke semua pejabat baik di pusat maupun di daerah. Tapi kemudian hasilnya bagaimana? Malah kebalikannya. Bukannya tindakan korupsi itu makin sedikit, ini malah makin merajalela. Kita bicara data konkretnya ya. Indonesia Corruption Watch atau ICW pada bulan Mei lalu mengeluarkan data kasus korupsi di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2019 ada 271 kasus korupsi dengan 580 orang tersangka. Angka ini terus naik setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang tersangka. Waduh ya, ini sih beneran menuju Indonesia cemas ya. Cemas banget. Negara kita ini alamnya kaya, ya, tanahnya subur. Hanya punya 2 iklim yang cukup seimbang. Wilayahnya luas, di darat maupun di laut, kekayaan alamnya melimpah ya. Ini mau dibawa kemana? Sudah diperas ketika zaman Orde Baru,
Sekarang bukannya tambah baik, malah tambah dikorupsi. Hanya di Indonesia loh ya, ada fenomena koruptor ketika tertangkap lalu dipotret-potret atau diliput awak media, mereka malah senyum-senyum, bahkan ketawa-ketawa. Ada apa dengan para koruptor ini? Apakah mereka memang sudah tidak punya rasa malu atau takut? Ini sebabnya dari pihak koruptor. Atau memang hukum kita yang nggak dianggap sama para koruptor ini? Gimana nggak dianggap ya? Yang sudah terbukti menerima duit suap 40 miliar rupiah. Dia ini anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus penerimaan suap korupsi BTS Kominfo, sudah terbukti bahwa dia menerima aliran dana korupsi BTS sebesar 40 miliar rupiah. Jaksa itu menuntut hukumannya itu 5 tahun penjara dan membayar denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Tapi vonis hakim hanya 2 tahun 6 bulan penjara. Bentar banget itu. Apalagi setiap hari-hari besar itu kan biasanya ada pengurangan masa hukuman. Bisa-bisanya dia aja berkelakuan baik ya di dalam penjara agar terus dapat remisi atau pengurangan masa hukuman. Makanya nggak ada koruptor yang kelihatan takut masuk penjara. Lalu apa dong? Hukuman yang bisa bikin takut para koruptor. Ternyata bukan sesuatu yang rumit, yaitu duit. Loh, koruptor kok takut sama duit? Harusnya happy dong. Iya, koruptor pasti happy kalau dapat duit. Tapi kalau duitnya hilang, nah loh, di sini titik lemahnya ya. Sekarang para koruptor bisa hahaha karena aset mereka masih ada. Tapi senyum dan tawa itu bakal hilang dari wajah mereka jika aset itu disita habis oleh negara. Sederhana saja, tapi bikin koruptor ketar-ketir. Di DPR sudah ada ya, rancangan undang-undang perampasan aset. Ini kalau dianggap sebagai senjata, maka senjata ini sedang diasah agar tajam dan pamungkas. Ketua DPR RI, Puan Maharani pada hari Selasa lalu kembali menegaskan janjinya untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset ini, yang merupakan langkah maju yang besar untuk menggalakkan pemberantasan korupsi. Ini solusinya. Tapi memang proses pembuatannya itu tidak segampang kita ngomong ya. Seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, yang sekarang menjadi Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai PDIP. Andi pernah menyampaikan mengapa RUU perampasan aset itu belum juga disahkan, karena di dalamnya itu katanya masih ada yang bolong-bolong. RUU ini menitikberatkan pada konsekuensi orang melakukan korupsi adalah miskin selama-lamanya. PDIP ingin memastikan bahwa semua pasal dalam RUU itu menunjukkan komitmen pemiskinan koruptor, menunjukkan kepastian. Tidak ada pasal-pasal karet yang nanti malah bisa digunakan oleh oknum-oknum penegak hukum. Kemudian dalam sebuah rapat di DPR, Ketua Komisi 3 ya Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ya, juga sempat mengingatkan pada KPK dan PPATK yang juga turut hadir dalam rapat itu ya terkait rancangan undang-undang perampasan aset yang masih menggantung. Bambang menyoroti program prioritas KPK yang ternyata lebih memprioritaskan undang-undang KPK. Bambang juga menyebut di antara dua lembaga itu masih ada kekhawatiran masing-masing, sehingga diminta untuk membuat tim komunikasi antara KPK dan PPATK. Jadi proses mengasah senjata pamungkas itu memang tidak segampang kita ngomong ya. Ada lembaga-lembaga terkait yang katanya masih punya kepentingan masing-masing. Entah takut kekuatan atau kepentingannya melemah atau gimana ya. Kemudian ada juga perhatian pada pasal-pasal karet yang ditakutkan nantinya malah bisa disalahgunakan oleh oknum penegak hukum. Kita juga nggak mau kejadian kayak penyitaan HP, kartu ATM, dan buku tabungan milik staf Sekjen PDIP oleh oknum penyidik KPK yang dibela oleh KPK, tapi oleh pengacara kan disebut melanggar hukum. Jangan sampai seperti itu. Ada aturan tapi kemudian malah disalahgunakan. Di lain sisi adalah mungkin karena RUU perampasan aset ini memang bisa bikin koruptor deg-degan ya. Jadi partai-partai lain itu maju mundur gitu ya untuk mengesahkan undang-undang ini. Mungkin takut begitu disahkan langsung dipakai buat nembak kader partainya sendiri. Kayak menteri-menteri dari Nasdem ya yang akhirnya ketahuan korupsi. SYL dan mantan Menkominfo Johnny G. Plate.
Bisa jadi ya partai-partai itu takut. Tapi kan mereka ini wakil rakyat di DPR. Ketuanya itu Mbak Puan Maharani sudah berani menegaskan akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa kok partai-partai lain seakan pasif ya? Kita rakyat ini minta komitmen politiknya untuk pemberantasan korupsi. Itu yang kita mau dan kita nantikan bersama untuk menghapuskan senyum dan tawa para koruptor itu. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.